Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi dengan saya Dina Febriana. Di video kali ini kita akan mengkaji jurnal yang berjudul Sistem Politik dan Proses Komunikasi Politik. Sifat dari aspek politik. Walaupun ahli-ahli politik tidak pernah seluruhnya setuju mengenai jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, mereka cenderung untuk menyetujui beberapa masalah pokok. Mungkin tidak seorang pun yang akan berselisih mengenai ide bahawa suatu sistem politik adalah suatu pola hubungan politik. Tetapi, apakah yang disebut hubungan politik? Jawaban atas pertanyaan ini seperti juga atas banyak pertanyaan lain, walaupun tidak seluruhnya selalu jelas, dapat dijumpai pertama kali dalam karangan Aristoteles. Politik ditulis antara tahun 335 sampai 332 SM. Di dalam Politik, buku pertama Aristoteles, berbeda pendapat dengan orang-orang yang mengatakan bahawa semua jenis kewenangan adalah identik dan mencuba membedakan kewenangan pemimpin politik di dalam suatu asosiasi politik atau polis dari bentuk-bentuk kewenangan yang lain seperti antara majikan dengan budaknya, antara suami terhadap isterinya dan antara orang tua terhadap anaknya. Tetapi Aristoteles berpendapat bahawa di dalam asosiasi politik sekurang-kurangnya terdapat aspek iaitu wewenang, autoriti atau aturan. Rule sebenarnya Aristoteles mendefinisikan polis atau asosiasi politik sebagai asosiasi yang mempunyai kedaulatan tertinggi dan mencakup semua dan mendefinisikan suatu konstitusi atau politi sebagai organisasi dari suatu polis dalam hubungan dengan jabatan-jabatan yang umum, tetapi terutama dalam hubungannya dengan jabatan khususnya yang mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam semua masalah. Salah satu dari kriteria Aristoteles mengenai klasifikasi konstitusi adalah porsi penduduk di mana terletak wewenang atau aturan yang terakhir. Sejak masa Aristoteles telah disebarluaskan pengertian bahawa suatu hubungan politik sedikit banyak melibatkan wewenang atau aturan kekuasaan. B. Luasnya arti politik. Tidak dapat disangkal bahawa definisi di atas adalah sangat luas. Sebenarnya hal itu berarti bahawa banyak asosiasi yang oleh kebanyakan orang biasa dianggap sebagai bersifat politik ternyata memiliki sistem-sistem kepolitikan, klub-klub pribadi, firma-firma perdagangan atau PT CV, syarikat buruh, organisasi-organisasi keagamaan, organisasi sosial, suku-suku primitif, klan, bahkan mungkin keluarga-keluarga. Hubungan kekuasaan bahkan dapat terjadi di antara orang yang tidak bernafsu atas kekuasaan atau di dalam situasi di mana orang-orang yang sebagian besar haus kekuasaan mempunyai kesempatan sedikit untuk mendapatkannya. Kaum Indian Sunni di Amerika Barat Daya dilaporkan mempunyai perasaan kuat bahawa mencari kekuasaan adalah haram dan pencari kekuasaan tidak harus diberikan kekuasaan. Jadi ketua organisasi adalah mereka yang paling tidak cocok untuk pekerjaan itu, sedangkan yang paling sesuai adalah mereka yang paling sedikit menginginkan pekerjaan tersebut. C. Sistem politik dan sistem ekonomi. Analisa politik membahas masalah kekuasaan pemerintahan
dan kewenangan ekonomi mempelajari sumber-sumber yang alam atau produksi dan distribusi dari barang-barang dan jasa-jasa. Politik adalah satu aspek dari bermacam-macam lembaga kemanusiaan. Ekonomi adalah aspek yang lain sebab itu seorang ahli ekonomi dan seorang ahli politik mungkin bersama-sama mempelajari lembaga yang sama, seperti di lembaga legislatif dan eksekutif yang berkaitan dengan anggaran pendapatan dan belanja negara, kebijakan dan publik dan sebagainya. Tetapi ahli ekonomi terutama akan memberi perhatian kepada masalah-masalah yang melibatkan kelangkaan dan penggunaan sumber-sumber yang langka, sedangkan ahli politik akan memberikan perhatian terutama kepada masalah-masalah yang melibatkan hubungan kekuasaan, pemerintahan dan wewenang. Tetapi seperti kebanyakan perbezaan antara pokok-pokok dalam masalah intelektual, perbezaan antara politik dan ekonomi sangatlah tipis. Begitulah tadi presentasi saya. Terima kasih.